Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya, dan bahagia selalu tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, saya Agung, dan dalam sesi ini saya akan bercerita tentang pengalaman belajar saya di Kahfi BBC Motivator School. Apa-apa yang saya dapati terkait ilmu, hikmah, pelajaran, atau pengalaman yang saya dapati selama saya belajar di kampus Kahfi. Insya Allah saya akan membahas poin per poin, dan mungkin nanti akan ada beberapa poin yang saya kelompokkan menjadi satu, mulai dari semester awal di Psycho Fundament sampai dengan semester saya yang sekarang di hipnosis. Ya, semoga ini bisa menjadi tambahan modalitas kita dalam berpikir, berucap, dan bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama terkait dream mapping, timeline control, dan garis start, garis finish. Teman-teman semuanya, kita sebagai manusia tentu memiliki begitu banyak potensi dalam diri kita. Dan ada banyak mungkin potensi di dalam diri kita yang masih terpendam, belum kita bisa salurkan. Nah, mimpi adalah hal yang sangat penting untuk kita canangkan sebagai penyalur dari setiap potensi yang kita miliki, teman-teman. Nah, kita berbicara mimpi tentu berbeda dengan khayalan. Kalau khayalan mungkin sebatas angan-angan ya, hanya sebatas bayangan-bayangan sekilas dalam pikiran kita. Ya, saya mau jadi ini, mau jadi itu. Tapi ketika kita berbicara mimpi, teman-teman, kita sudah berbicara proyeksi ke depan. Ya, kita mau jadi seperti apa, perencanaannya seperti apa, step by stepnya bagaimana. Ya, sehingga terukur. Ya. Dan juga berbicara mimpi, tentu kita harus kaitkan juga dengan target-target ya, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Harus ada timeline kontrolnya. Ada waktu yang kita manage supaya masa atau waktu yang diberikan Allah kepada kita mampu kita maksimalkan dengan baik. Ya. Barangkali kita ada yang sudah umurnya 20 tahun, 25 tahun, tetapi belum juga sampai pada puncak dari cita-cita ataupun impian yang kita canangkan. Ya, salah satu penyebabnya barangkali dari pengelolaan waktu yang mungkin belum kita targetkan sedikit demi sedikit ya, teman-teman. Jadi timeline control itu penting sekali untuk mengatur waktu ya, antara target menengah, target jangka pendek, target jangka panjang. Sehingga betul-betul waktu yang efektif itu bisa kita upayakan ya dengan maksimal. Dream mapping harus kita petakan ya. Dream mapping itu artinya adalah mimpi yang dipetakan. Jadi harus kita atur ya, mimpi juga harus kita kelola. Ya, mana mimpi yang kita tujukan untuk personal kita ya, harus kita buat. Mana mimpi yang terkait dengan orang tua juga harus kita pikirkan ya, teman-teman. Dan mana mimpi juga yang terkait dengan orang. Ya, karena sebaik-baik mimpi itu bukan hanya untuk kebutuhan kita ya, tapi sebaik-baik mimpi adalah mimpi yang senantiasa dalam koridor ibadah, yang besar nilai manfaatnya buat orang, buat sesama. Dan juga terkait garis start finish, kita harus pikirkan bahwa setiap mimpi sekecil apapun, baik target jangka pendek maupun jangka menengah, harus kita lakukan, harus kita mulai. Ya, karena kalau tidak kita mulai, tidak akan sampai pada apa yang kita inginkan. Ya, garis start memberikan makna bahwa apa yang kita targetkan harus kita cicil, setidaknya langkah awal harus kita lakukan. Jangan sampai tidak sama sekali. Ya. Dan terus berproses, terus berjalan sampai dengan kita mendapatkan apa yang kita targetkan. Tapi ingat, setiap garis finish itu adalah garis start baru yang harus kita capai terhadap mimpi yang jauh lebih besar. Ya. Jadi sekali lagi, fa'idza faragta fansab. Ketika kita sudah selesai, sudah mencapai pada satu urusan, maka bersiaplah untuk melakukan urusan atau mencapai impian yang lain, yang jauh lebih besar.
Itu garis start, garis finish. Harus kita kelola. Berikutnya, kita sebagai manusia, tentu kita adalah pemimpin bagi diri kita. Betul teman-teman ya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Untuk itu, di Kahfi saya belajar tentang leadership, ya, tentang ilmu kepemimpinan ala Kahfi, ya. Standar-standar kepemimpinan di Kahfi kita pelajari. Yang pertama, seorang pemimpin itu harus tahu diri, ya, harus mengenal diri, ya. Dalam satu teori dijelaskan ada teori yang disebut teori 3 diri. Artinya, seorang pemimpin harus sadar bahwa diri ini tercermin atas 3 aspek. Apa saja? Yang pertama, diri tercermin dari pikirannya. Jadi kalau kita mau tahu siapa orang itu, lihat cara berpikirnya. Yang kedua, diri adalah bagaimana tubuhnya. Ya, jadi bagaimana pakaiannya, bagaimana kendaraannya, bagaimana tempat tidurnya, ya, bagaimana kamarnya, itu terkait dengan tubuh atau badannya. Kemudian diri juga tercermin dari lingkungan, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang seseorang, maka lihatlah lingkungannya. Dengan siapa dia bergaul, siapa-siapa saja teman-temannya, bagaimana sifat lingkungan dan pergaulan, warna dari pergaulannya. Karena itu mencerminkan dirinya. Ya. Itu yang pertama yang harus kita bentuk, yang harus kita bangun dengan positif, ya. 3 diri ini. Pikiran kita arahkan kepada hal yang positif, tubuh kita atur, ya, kita kelola, ya, kita pimpin diri kita dengan hal yang positif, dan lingkungan kita bentuk, kita cari lingkungan kita yang positif. Kemudian selain 3 diri tadi, kita juga belajar di Kahfi tentang konsep diri 3. Apa itu diri 3? Diri 3 adalah 3 aspek yang melembaga dalam diri kita terhadap setiap aktivitas. Ya, ini terkait dengan aktivitas sehari-hari. Apa saja? Diri 3 yang pertama adalah diri pengambil keputusan. Itulah daya sadar kita untuk mengambil setiap keputusan dalam setiap segmen kehidupan kita. Apapun itu, ya, dalam setiap masalah tentu kita jumpai pilihan dari setiap keputusan. Ya, kita harus mampu mengambil keputusan, mau tidak mau. Ya, dalam sebuah aspek pasti kita harus mengambil keputusan. Ya, itulah peran dari diri pengambil keputusan. Daya batin sadar kita. Kemudian yang kedua dalam diri 3 ada yang disebut diri pelaku. Apa itu diri pelaku? Diri pelaku adalah anggota tubuh kita, daya gerak kita yang menjadi serdadu atas setiap keputusan yang kita canangkan. Jadi kita melakukan sesuatu, ini tubuh kita bergerak. Itu diri pelaku. Jangan sampai antara diri pengambil keputusan dan diri perilaku ini tidak sinkron, ya. Apa yang kita putuskan tapi kita nggak lakukan, nah itu tidak sinkron itu. Jadikan setiap keputusan itu kita lakukan, ya, dengan anggota badan kita, dengan mata, mulut, tangan, kaki. Kita capai setiap keputusan, kita lakukan setiap keputusan yang kita canangkan. Dan diri yang ketiga dalam konsep diri 3 adalah diri penikmat. Ya, jangan lupa setiap keputusan yang sudah diputuskan, digerakkan, ya, untuk melakukannya menjadi sebuah eksekusi, harus juga kita sensasikan, ya, kita rasakan, kita nikmati. Ya, terutama ingat catatannya, terhadap setiap keputusan dan tindakan yang positif. Ya, jangan sampai tindakan negatif atau keburukan yang kita lakukan itu kita nikmati. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau kita sudah menikmatinya, maka kita akan sulit lepas, ya, dari tindakan ataupun perilaku yang sudah menjadi kebiasaan negatif itu. Ya, jadi diri 3 itu berarti diri pengambil keputusan, diri pelaku, dan diri penikmat. Kalau saya boleh analogikan 3 diri ini dalam sebuah analogi kapal, maka diri pengambil keputusan ini adalah kaptennya. Dia yang menentukan kapal ini mau dibawa kemana. Dia yang menentukan keputusannya, arah kapal ini mau dibawa kemana, tujuannya kemana,
bergeraknya kemana. Itulah kapten dalam sebuah kapal. Dia yang menakodai. Betul? Nah yang kedua, diri pelaku ini adalah ABK, anak buah kapalnya. Tentu ABK tidak mungkin inisiatif sendiri, ya. Dia mengikuti perintah kapten kapal, ya, sehingga daya pengambil keputusan harus mampu menakodai, mengambil setiap keputusan dengan baik dan teguh terhadap tubuh kita, ya. Itulah ABK. Dan yang ketiga, diri penikmat adalah kapalnya. Itulah yang menjadi dampak, ya. Kapal itu lingkungan bisa, diri kita bisa, ya, itu disebut kapal. Jadi yang pertama, diri pengambil keputusan itu adalah kapten yang menentukan, yang mengambil keputusan kemana perahu atau kapal itu berlayar. Dan diri pelaku itu ABK-nya, ya, mengikuti, ya, pikiran kita mau kemana. Maka anggota tubuh ini bergerak mengikuti instruksi dari keputusan sadar yang kita tentukan. Dan diri penikmat adalah kapal. Ketika diri pengambil keputusan mengarahkan sesuatu dengan hal yang positif, target yang jelas, keputusan dengan tegas dan disiplin, diri pelaku melakukan, ya, sesuai dengan yang diniatkannya, dan diri penikmat akan mensensasikan, ya, menikmati perilaku itu, menikmati perjuangan dengan ikhlas. Maka insya Allah sesuatu yang kita inginkan akan kita capai. Ya, itu konsep dalam leadership Kahfi. Berikutnya, di dalam leadership kita juga belajar tentang trisula nafsu. Apa itu trisula nafsu? Trisula nafsu adalah 3 jenis nafsu yang ada dalam diri kita. Mau tidak mau ada dalam diri kita. Sebuah dorongan, ya, nafsu itu kan dorongan yang ada dalam diri kita. Tapi ingat, nafsu itu ada yang sifatnya baik, ada yang mendorong kepada hal yang negatif, tetapi juga nanti ada nafsu yang antara negatif dan positif nih, ya. Apa saja? Nafsu terbagi menjadi 3, ya, dalam trisula nafsu. Yang pertama ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah adalah nafsu yang mendorong, yang mensugesti, yang memotivasi, yang membantu menggerakkan diri kita kepada hal yang baik, kepada hal yang positif. Itu nafsu mutmainnah, nafsu ketenangan. Ya, kita mendengar azan, kita bergerak langsung menuju masjid, dorongan nafsu mutmainnah. Kita melihat ada orang meminta-minta, langsung kita bergerak mengambil keputusan, memberikan sedekah, dorongan nafsu mutmainnah. Kemudian kita melihat teman kita, kita tersenyum, nafsu mutmainnah. Nafsu yang mendorong kita untuk bertindak, berlaku positif. Kemudian ada nafsu, ingat, di dalam diri kita tidak hanya ada nafsu yang positif, ada nafsu yang harus kita hindari, harus kita tahan, ya. Itulah nafsu amarah bisu. Ini nafsu amarah bisu adalah nafsu yang mendorong kepada hal yang buruk, ya, mendorong kepada hal yang negatif. Misalnya untuk dendam, untuk memukul, ya, untuk berprasangka negatif, untuk misalnya berlaku zolim, ya, menganiaya orang. Itu dorongan dalam diri kita untuk berbuat negatif. Itu nafsu amarah bisu. Ya, ini harus kita tahan, harus kita jaga. Jangan sampai ini kita lakukan, ya. Jangan sampai ini kita turuti menjadi sebuah eksekusi. Dan yang ketiga, ingat, ada kutub barat yang disebut nafsu mutmainnah, ada kutub timur yang disebut nafsu amarah bisu, ada di tengah-tengahnya kutub tengah, ya. Artinya di antara kutub tengah dan di antara kutub barat dan kutub timur. Itulah yang disebut nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang bimbang, keraguan-raguan manusia terhadap keputusan ya atau tidak. Ambil tidak ya, ambil tidak, ambil tidak. Lakukan tidak ya, ya tidak, ya tidak. Itulah nafsu lawamah. Nafsu yang penuh dengan keraguan-raguan, bimbang. Karena ada dua dorongan tadi, ya. Duanya ada dalam diri kita. Nah, tengah-tengahnya itu seperti anak timbangan yang bingung. Ya, supaya kita mudah memahami peran nafsu lawamah ini dalam diri kita, kita pahami saja dalam konteks kehidupan. Misalnya,
Kalau ada orang beriman, anggap saja nafsu mutmainnah. Ada orang kafir, ya, ini nafsu amar bisu, ya kan? Nah, tengah-tengahnya apa? Ada orang beriman, ada orang kafir, tengah-tengahnya munafik. Nah, itulah lawamah. Kalau di kanan ada misalnya terang, di kiri ada gelap, tengah-tengahnya apa? Itulah remang-remang. Itulah lawamah. Ya, ini juga terkait dengan terkait dengan materi alam setengah, ya. Jadi kita harus sama-sama memahami bahwa sesuatu yang di tengah-tengah itu terkadang harus kita wanti-wanti, ya. Jangan sampai kita berlama-lama di alam setengah. Ya, apa itu? Sesuatu yang ada di tengah-tengah yang bisa menimbulkan nervous atau bisa menimbulkan frustrasi, keraguan-raguan atau kebimbangan. Ya, contoh saja, ya. Biasanya yang di tengah-tengah itu agak mendekati dengan alamnya setan, ya. Coba kita cari contohnya, ya. Apa kira-kira yang ada di tengah? Ini terkait lawamah juga nih soalnya nih, ya. Antara barat dan antara daratan dan lautan. Apa kira-kira tengah-tengahnya? Antara daratan dan lautan, tengah-tengahnya adalah pantai. Betul tidak? Ya, daratan, lautan, antara keduanya itu dibatasi dengan pantai. Nah, pantai itulah alam setengah. Makanya di dalam di pantai itu banyak orang yang berpakaian setan semua. Ya, karena alam setan, ya, alam setengah tadi. Apa yang ada di antara kepala dan kaki? Ya, kemaluan. Itulah alam setengah. Alam setan. Banyak orang yang terjerumus, yang tidak selamat karena tidak mampu mengendalikan apa yang ada di antara kepala dan kakinya. Apa yang ada di antara basah dan kering? Lembab. Itu alam setengah. Harus kita jauhi, hindari. Ya, lembab itu nggak suka kan, tempatnya jin malah. Atau apa yang ada di antara terang dan gelap tadi? Remang-remang. Remang-remang itu tempatnya setan, alamnya setan. Makanya jin suka sekali ruangan yang remang-remang. Makanya kalau teman-teman berada di sebuah ruangan di antara gelap dan terang, ya lebih baik dipilih mau dimatikan gelap sekalian atau dicari lampu yang baru biar terang sekalian. Jangan biarkan dia redup, ya. Karena kalau redup alam setengah, ya itu masuknya alam setan tuh, bahaya, hati-hati, ya. Jangan suka berada di tengah-tengah. Ya, lanjut, ya. Jadi kembali lagi, itu salah satu komponen atau elemen-elemen yang saya pelajari di Kahfi tentang ilmu leadership. Ya, kemudian selain itu ada juga ilmu yang penting, yaitu tentang pengelompokan manusia. Dalam mata kuliah 4K, ya, atau ilmu tentang 4 kotak kuadran kesadaran kompetensi. Apa dijelaskan di sana? Bahwa manusia, ini pemimpin harus sadar, manusia itu digolongkan menjadi 4 tipe. Tipe apa saja? Yang pertama, ada tipe manusia yang sadar kalau dirinya tahu. Sekali lagi, 4 kotak kesadaran, 4 kuadran kesadaran kompetensi. Yang pertama, tipe orang yang sadar kalau dirinya sadar, ya, atau sadar kalau dianya tahu. Itulah orang yang sangat waras, sangat sadar, ya. Dia sadar kalau dia punya kemampuan dan dia lakukan dengan baik. Dia sadar kalau dia punya ilmu, dia ajarkan ke orang. Dia sadar kalau dia bisa, dia bantu orang. Dia sadar kalau dia mampu, dia carikan solusi. Itulah tipe orang yang pertama, tipe orang terbaik. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang tidak sadar kalau dia sadar. Nah, ini biasanya tipe orang lalai, ya. Dia nggak sadar kalau dia sadar. Dia nggak sadar kalau dia sebetulnya tahu. Kan orang lalai, ya kan? Misalnya dia tahu di depan itu ada marah bahaya, tapi dia jalan, ya kan? Tabrak akhirnya. Akhirnya dia nggak sadar kalau dia sebetulnya tahu di depan ada bahaya, tapi dia jalan terus, ya kan? Dia sadar, dia tahu kalau sholat itu wajib, tapi dia tinggalkan. Itu orang yang tidak sadar kalau dia sadar. Ya, itu orang lalai, harus kita ingatkan. Yang ketiga, tipe orang yang tidak sadar,
tipe orang yang sadar kalau dia tidak sadar. Ini tipe yang ketiga. Ingat, bedakan ya. Yang pertama tadi apa? Sadar kalau dia sadar. Yang kedua, tidak sadar kalau dia sadar. Yang ketiga, dia sadar kalau dia tidak sadar. Atau ya bahasanya, dia sadar kalau dia tidak tahu. Dia mau belajar. Coba, pernah nggak kita merasa, aduh saya nggak mampu nih. Ya lebih baik orang yang mampu saja. Artinya dia sadar kalau dia tidak sadar. Akhirnya dia mampu menyadari diri, tahu diri, ya kan? Maka ajarikan dia. Ya, itulah orang yang perlu belajar, perlu diajarkan. Mau belajar, itu tipe orang yang sadar kalau dia sebetulnya tidak tahu atau tidak sadar. Ya. Dan yang keempat, tipe manusia yang paling buruk ya, orang yang tidak sadar kalau dia tidak sadar. Sudah dia tidak sadar, dia tidak sadar atas ketidaksadarannya. Repot nggak? Repot. Sudah nggak bisa, keras kepala dibilangin. Betul nggak? Repot kan orang seperti itu. Nah jangan sampai. Seorang pemimpin harus sadar ya tentang kelompok manusia ini, tentang tipe-tipe manusia ini. Dan harus bisa bersikap. Ya tidak mungkin tidak ada. Di dunia ini ada keempat-empatnya. Dan seorang pemimpin yang bijak harus mampu menempatkan diri terhadap setiap tipe manusia. Sekali lagi ya, tipe yang pertama, sadar kalau dia sadar. Apa yang harus dilakukan? Belajar sama dia ya, karena dia orang yang betul-betul pandai, orang betul-betul sadar kalau dia punya manfaat, dia tularkan kebermanfaatannya. Belajar, ikutin dia. Yang kedua, orang yang tidak sadar kalau dia sadar. Orang lalai, ingetin tuh. Ya, pemimpin harus mengingatkan. Yang ketiga, orang yang sadar kalau dia tidak sadar. Ajarin, ya kan? Kan dia nggak sadar kalau dia sadar kalau dia nggak sadar. Ya, dia sadar kalau dia nggak tahu apa-apa, makanya dia butuh belajar. Kalau kamu punya channel, kasih wadah buat dia belajar. Itu tipe orang ketiga, tipe pembelajar. Dan yang terakhir, orang yang tidak sadar kalau dia tidak sadar. Pilihannya apa? Satu, boleh tetap nasihatin, tetap jangan bosan-bosan, doakan. Ya, doakan. Seperti itu. Berikutnya, di Kahfi kita belajar juga tentang komitmen, konsisten, dan konsekuen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah langkah yang ditempuh guna menopang ya sebuah pilihan tindakan tertentu. Sehingga pilihan tindakan itu dapat dijalankan dengan serius, sepenuh hati, dan sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi, apa itu? Kalau kita berbicara komitmen, kita sering bilang komitmen, tapi kita nggak tahu apa itu komitmen. Ya. Hemat kami, yang kami sudah pelajari di Kahfi, komitmen adalah langkah yang ditempuh seseorang guna menopang pilihan tindakan tertentu, sehingga pilihan tindakan itu dapat dijalankan dengan serius, ya, maksimal, dan sepenuh hati. Seperti itu. Kemudian konsisten. Konsisten itu adalah upaya maksimal yang dilakukan seseorang untuk memegang teguh komitmen. Intinya itu konsisten. Upaya maksimal untuk senantiasa memegang teguh komitmen yang telah dicanangkan dalam diri seseorang. Kita punya komitmen A. Kalau kita konsisten, maka kita akan senantiasa memegang teguh A ini. Jangan sampai sesuatu yang sudah kita canangkan yaitu A, itu kita batalkan atau kita langgar. Atau kita stop, jangan. Itu artinya kita tidak konsisten. Jadi konsisten itu adalah upaya maksimal untuk senantiasa memegang teguh komitmen yang sudah dicanangkan dalam diri seseorang. Dan apa itu konsekuen? Konsekuen adalah efek, akibat. Konsekuensi itu artinya sesuatu yang harus siap kita terima atas apa yang sudah kita canangkan. Contoh, kalau kita komitmen kuliah, misalnya dalam sebuah perguruan atau di Kahfi katakan saja, maka kita dituntut untuk konsisten, kuliah terus, di jadwalnya, belajar, ikuti rules, model, kemudian atmosfer, dan bagaimana kurikulum di Kahfi. Kita harus ikuti karena kita harus konsisten dari komitmen di awal. Apa konsekuensinya?
Konsekuensinya adalah kalau kita malas, kita harus terus lawan itu karena kita sudah punya komitmen. Itu resiko dalam perjuangan. Ya, itulah konsekuen. Ya. Resiko yang harus kita terima dari sebuah keputusan harus kita laksanakan dengan baik. Ada orang punya komitmen tapi nggak konsekuen terhadap komitmennya. Artinya apa? Dia punya keputusan, dia ingin sesuatu, dia pegang teguh, tapi nggak mau ambil resiko. Nah, itu ciri orang yang nggak konsekuen. Tidak mau ngambil resiko. Seperti itu ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, kita harus punya komitmen. Ya, sebaik-baik komitmen adalah komitmen yang tertancap kuat di dalam batin sadar dan batin bawah sadar seseorang. Dan konsisten kita lakukan ya komitmen yang sudah kita canangkan itu dengan teguh, senantiasa kita jaga, dan konsekuen kita siap untuk menerima resiko atas komitmen dan konsistensi yang kita selama ini jalankan. Itu 3C. Berikutnya, di Kahfi saya juga belajar tentang tipologi manusia. Apa itu tipologi manusia? Tipologi manusia bercerita, mengajarkan kepada saya tentang tipe-tipe manusia. Bahwa manusia di muka bumi itu beragam tipenya. Kita tidak hanya menilai, melihat, memotret manusia hanya dari satu sudut pandang saja. Tapi dari berbagai sudut pandang. Nah, di Kahfi kita belajar bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 klasifikasi ilmu. Yang pertama, kita lihat manusia dari tipologi yang pertama, ada 3 nih, dari cara berpikirnya. Ada manusia cara berpikirnya otak kanan. Ini fungsi otak ya. Ada tipe manusia yang cara berpikirnya otak kiri. Ya, dalam tipologi manusia kita bisa bedakan yang pertama dari cara berpikirnya. Ada tipe manusia otak kiri atau oki, ada tipe manusia otak kanan atau tipe manusia oka. Ya, ini kita bedakan. Ya, cirinya mudah sekali. Kalau oka berarti dia sering bercanda ya kan, dia banyak gerak, show up, daya kreativitasnya tinggi. Tapi kalau oki, dia pemikir tuh ya kan. Dia sering membuat perhitungan tuh. Itu berarti oki itu. Dia analitis ya, critical thinkingnya hidup. Itu manusia oki atau manusia yang dominan ya, cara berpikirnya otak kiri. Dalam tipologi yang kedua, kita bisa melihat manusia tipe-tipenya berdasarkan sensor pada tubuhnya. Itulah sensori. Ya. Ada manusia yang sensor dominannya visual. Ya, kuat di visual dia. Artinya penglihatan. Ada manusia yang tipe dominannya itu yang auditori. Ada. Ada juga yang kinestetik. Gerak ya, atau rasa. Ada juga yang gustatori atau kecap ya. Ini gustatori itu kecap. Ingat aja gustatori. Itu indera, sensor yang ada pada tubuh manusia. Kecap, daya kecap. Ada manusia yang daya pengecapnya itu tinggi sekali. Ya, berbakat menjadi koki. Pokoknya kalau dia mencicipi sebuah makanan, dia bisa jelaskan, oh ini kurang garam, oh ini kurang gula, oh ini nggak pakai mecin misalnya. Itu berarti kecerdasan gustatorinya itu sangat tinggi ya. Nah, yang terakhir di sensor ini ada tipe manusia juga yang dominannya olfaktori. Ini daya penciuman ya. Seperti kucing itu penciumannya tinggi sekali kan. Dia bisa tahu bau makanan dari sekian kilometer ya kan. Itu olfaktori, itu hidung, anggap aja lubang hidung. Olfaktori ya. Sekali lagi, yang kedua, bisa manusia dibedakan tipenya berdasarkan sensor di tubuhnya. Ada tipe manusia visual, tipe manusia auditori. Kita singkat ya, VAGO. Visual, auditori, kinestetik, gustatori, olfaktori. Kita lihat. Bahkan dari cara belajar pun kelihatan tuh. Ada yang cara belajarnya dia nggak bisa ingat kalau nggak baca. Nah, berarti tipe orang apa tuh? Visual. Karena dia melihat. Baca kan melihat. Ya kan? Ada orang yang nggak bisa cepat ingat atau nggak bisa belajar kalau nggak dengerin rekaman, ya kan? Oh, berarti tipenya auditori, ya kan? Ya, tipe belajarnya auditori, dominan auditori. Ada juga dia tipe belajarnya dia nggak cepat nangkep kalau dia nggak praktekin dulu atau dia nggak gerakin tuh, ya kan? Didemonstrasikan tuh. Berarti tipe belajarnya apa? Kinestetik. Ya, itu tipe belajar 3 ya.
visual, auditory, kinestetik. Kalau olfaktori sama gustatori itu lebih kepada ya aktivitas kita pasti kita juga merasakan, ya kan? Pekerjaannya apa kira-kira yang cocok dari 5 sensor tadi? Kalau visual, dia cocok jadi apa visual itu? Pelukis ya, pelukis tuh cocok. Arsitek tuh cocok, orang visual. Auditori, apa auditori? Penyanyi, ini cocok nih. Auditori cocok jadi penyanyi. Gustatori, kinestetik dulu, kinestetik. Apa kira-kira kinestetik? Profesi yang sesuai dengan dominasi kinestetiknya. Apa kira-kira? Bisa jadi konselor, ya. Dia bisa jadi problem solver, ya. Seorang kinestetik akut itu bisa jadi problem solver. Dia mampu cepat merasakan kegelisahan atau masalah yang dialami orang lain. Kalau apa yang terakhir? Gustatori dulu, gustatori. Kecap. Apa profesi yang sesuai dengan gustatori? Ya, koki ya. Dia cocok jadi koki kalau gustatorinya mantap. Yang terakhir olfaktori. Apa kira-kira? Profesi yang cocok di sensor penciuman. Apa kira-kira? Ya, ahli parfum. Bisa kan? Iya, meracik parfum itu butuh ketajaman bau dari penciuman yang tinggi, ya. Nah, seperti itu. Itu tipologi. Dan yang terakhir di tipologi itu, kita juga bisa membedakan setiap manusia itu berdasarkan personality. Personality itu dari kumpulan sifat sikap yang nampak dalam kehidupan aktivitasnya. Di personality kita membedakan, ya di kamar-kamari lagi nih. Personality kita bedakan manusia melalui 4 jenis orang. 1, tipe orang sanguinis. Ya, tipe sango atau sanguinis itu tipe orang yang ingin tampil. Ya, si priang ya, ingin dilihat, ya, heboh, ya, suka dengan penampilan, ya, dia ingin terlihat, ya kan? Itu sanguinis. Tipe orang yang berpenampilan, ingin lihat, ingin show up. Yang kedua ada tipe koleris. Koleris ini tipe orang yang kuat, kepribadian kuat, orientasi tugas. Pokoknya dia harus saklek dengan tugas yang diberikan. Ya, mau temannya itu kenapa ya itu urusan kedua. Yang pertama yang penting tugasnya selesai dulu. Itu tipe koleris itu. Yang ketiga melankolis. Melankolis itu tipe perasa. Ya, kepribadiannya halus, tapi dia pemikir, tetap analitis. Itu melankolis. Pokoknya semuanya dipikirin, itu melan. Ya, rapi juga tapi dia, ya itu melankolis. Jadi ada positif dan negatifnya, ya, nggak negatif semua, nggak positif semua. Yang terakhir itu plekmatis. Plekmatis itu tipe orang yang bisa dibilang pengikut lah. Dia apa saja ngikut. Orangnya damai, orangnya halus, ya kan? Tidak mau ada konflik. Pokoknya yang penting semuanya berjalan lancar, yang penting semuanya aman, meskipun dianya sendiri tersiksa, yang penting semuanya damai, tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Itu tipe orang plekmatis, nggak mau cari masalah. Ya, jadi sekali lagi dalam sanguinis kita membagi 4 tipe orang. Dalam tipe personality ya, maksud saya dibagi menjadi 4 tipe orang. 1 sanguinis, 2 koleris, 3 melankolis, dan yang terakhir plekmatis. Ya, jadi dalam rumah ada kamar. Ya, jadi kita agak cepat sedikit ya. Sekali lagi, tipologi terbagi menjadi 3. Dibedakan berdasarkan cara berpikir, yaitu Okaoki, berdasarkan sensornya, yaitu Faggo, dan berdasarkan personality. Seperti itu. Berikutnya, ada satu ilmu yang sangat membuat saya berkesan di KHV di semester pertama. Apa itu? Simpati. Ya. Untuk teman-teman yang di KHV dan masih semester 1 belum belajar ilmu simpati, sayang banget, tunggu banget ilmu ini sampai betul-betul teman-teman menguasainya. Ya. Simpati ini adalah ilmu untuk manusia bisa menyelaraskan diri dengan rekan bicara. Itu. Ya. Ilmu simpati mengajarkan saya ya di KHV bagaimana saya menyelaraskan diri dengan seseorang. Prinsipnya setiap orang ya manusia itu menyukai manusia yang sama dengan dirinya. Itu dasar. Ya. Contohnya apa?
Dalam simpati itu dibagi menjadi 3 nantinya. Ada simpati yang alamiah atau simpati yang naluri, yang alami, terjadi secara alami, yaitu hubungan darah. Misalnya orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tua, kakak kepada adik, adik kepada kakaknya, kekerabatan, ya, keluarga, kakek, nenek. Itu biasanya akan muncul simpati dengan alam sendirinya, ya. Jadi contoh saja, kalau misalnya ada orang tua kita jatuh, otomatis kita langsung lari kan, bantu kan, nolong kan. Nggak nanya-nanya dulu itu siapa, orang tua ya, langsung dibantu. Atau ada misalnya kita papasan ngelihat paman kita sedang jualan, otomatis kita simpati dong, kita datengin, mungkin beli dagangan paman kita. Itu simpati yang alami. Ada yang simpati yang kedua adalah simpati kebetulan, ya, atau simpati yang terjadi berdasarkan kesamaan kelompoknya. Misalnya contoh, ada pecinta Vespa, itu akan kumpul dengan sesama pecinta Vespa. Ini simpati kebetulan, sama-sama suka motor Vespa, ngumpul lah bikin komunitas mereka. Itu simpati, itu ilmu simpati. Kemudian ada orang yang misalnya suka atau minat dengan dunia MC, ada temannya suka juga, akhirnya bikin komunitas MC itu. Itu simpati kebetulan, akhirnya bertemulah individu satu dengan individu yang lain, tertarik. Ada satu yang banyak di jalanan, simpati kebetulan. Apa, tahu nggak? Gojek. Gojek, Grab, ya. Itu simpati kebetulan. Kalau ada satu Grab atau Gojek yang jatuh, pasti sesama Grab pasti langsung bantuin, ya kan? Nggak mau tahu dia kenal atau enggak, yang penting dia pakai seragam yang sama yang seragam saya pakai, sama-sama Gojek, oh itu kita bantuin, kita sama-sama Gojek tuh, ya kan? Itu namanya simpati yang kebetulan. Satu kelompok yang selaras, yang sama-sama suka, atau yang sama-sama berada di sebuah komoditas, ya, seperti itu. Dan yang ketiga, ada simpati yang sengaja dibuat atau sengaja dirancang. Itu yang harus kita pelajari. Kalau ke orang tua, iyalah pasti, ya kan, kita simpati dengan orang tua karena kita punya hubungan darah. Kemudian kebetulan, ya dong, kita sama-sama masuk kafe aja, kadang ketemu di luar itu langsung, weh, assalamualaikum, ya kan. Tapi simpati yang sengaja dibuat ini, yang kita ketemu orang asing, ya dia bukan keluarga kita, dia bukan satu komunitas dengan kita, tapi kita ingin membangun, menjalin komunikasi yang baik dengan dia, kita harus belajar simpati yang sengaja dibuat. Bagaimana caranya? Kembali ke prinsip dasar. Manusia itu menyukai manusia yang sama dengan dirinya. Jadi kita selaraskan tubuh kita, kita mirroring dengan orang yang kita ajak bicara. Kalau orang yang kita ajak bicara duduk, jangan kita bicara kepadanya sambil berdiri. Selaras dalam posisi tubuh, selaras dalam cara berpikir, selaras bahkan dalam nafas. Bayangkan ya, kalau ada orang datang dalam kondisi nafas yang terengah-engah, kita mau selaraskan pembicaraan kita dengan dia, kita selaraskan nafas kita juga. Oh iya, kenapa? Ada apa? Seperti itu ya. Jadi itu keselarasan, samakan ritme bicaranya, posisi tubuhnya, bahasa yang digunakan. Kalau kita mau membuat, misalnya kita ingin berbicara dengan dosen yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, kita mau cepat selaras nih ngobrol sama dia, selaraskan bahasanya. Kalau dosen, jangan kamu pakai bahasa mahasiswa, pakai bahasa strata dosen. Ya itu rumusnya. Kalau kamu mau dapat simpatinya dosen, ya. Kalau kamu mau dapat simpatinya anak, misalnya, kamu guru SD, ya kan? Kamu misalnya mengajar anak-anak, atau kamu punya anak, kita lah misalnya punya anak, ya. Kita mau menarik simpati anak-anak supaya suka sama kita sehingga dia memperhatikan kita. Ya selaraskan bahasa tubuhnya, selaraskan bahasa omongannya dengan anak-anak. Jangan kita ngomong sama anak-anak, kita ngasih nasihat anak-anak menggunakan bahasa orang dewasa, nggak nyambung. Ya, jadi simpati yang sengaja dibuat itu kembali ke prinsip dasar bahwa manusia itu akan menyukai kepada manusia lain yang sama dengan dirinya. Artinya selaraskan diri kita. Mirroring namanya, teknik mirroring.
Ada orang lagi duduk, kita mau bicara empat mata serius dan itu penting, maka kita duduk juga. Jangan sampai kita berdiri. Atau minimal kita ada yang kita sandarkan gitu ya. Nggak perlu 100% sama ya. Bahkan orang bisa curiga ya. Paling tidak 80% lah. Kita mirip-miripin, kita mirroring. Kita selaraskan tubuh kita, pembicaraan kita, frekuensi berpikir kita dengan orang yang kita ajak bicara. Seperti itu. Ya, sekali lagi, makanya ketika kita ingin berbicara dengan anak kecil, kita selaraskan diri kita dengan anak-anak. Kita ingin berbicara kepada guru, kepada dosen, selaraskanlah etika, etiket kita dengan guru dan dosen. Sehingga kita bisa selaras dalam pembicaraan, kita mendapatkan simpati rekan bicara kita. Itu ilmu simpati. Berikutnya, kita begitu banyak ya pelajaran yang ada di semester 1. Ada segitiga ekspresi. Segitiga ekspresi adalah bagaimana kita belajar. Saya belajar di Cafe segitiga ekspresi, bagaimana tentang perasaan yang harus kita kendalikan, beralih kepada pikiran yang harus kita kelola. Di dalam pikiran itu nanti ada unsur-unsur ilmu, logika, imajinasi, memori dan iman. Itu kita bedah satu demi satu. Ya, bahwa setiap fenomena, realita, jangan serta-merta kita masukkan ke perasaan saja. Kita harus larikan juga ke pikiran sehingga matang pertimbangan sebelum kita bersikap. Ya, sekali lagi, ilmu segitiga ekspresi untuk bagaimana kita menjadi orang yang bijak dalam bersikap. Ketika ada sebuah fenomena, sebuah masalah, realita yang nampak ya di sensor diri kita, jangan langsung kita masukkan ke perasaan, langsung kita lakukan atau kita respon. Jangan. Kita pikirkan dulu. Jangan langsung bertindak, pikirkan dulu. Kita larikan ke pikiran. Itu proses berpikir ya, proses memikirkan sesuatu ya. Kemudian kalau ketika kita sudah pikirkan, kita sadari betul tidak ini yang harus saya lakukan ya. Nah, itu namanya kesadaran. Jadi ada elemen perasaan, pikiran dan kesadaran. Barulah kita berekspresi di situ. Jangan langsung, biasanya mohon maaf ya, ini sudah kadang kalau kita generalisir, kadang wanita itu lebih banyak ya, adalah makhluk yang lebih banyak berekspresi langsung dari apa yang dirasakan. Ya, kalau laki-laki biasanya logika mainannya, betul tidak? Ya kan? Jadi kita lengkapi lah kesempurnaan ekspresi dengan 3 unsur yang kita sertakan dalam setiap ekspresi kita. Itu segitiga ekspresi. Berikutnya ada segitiga kesuksesan. Nah, ini juga penting untuk kita semua. Termasuk saya pribadi, ini ilmu yang tidak pernah bisa saya lupakan. Karena ini penting sekali ilmunya. Apa ilmu segitiga kesuksesan itu? Kalau saya bisa singkat, segitiga kesuksesan ini dengan singkatan COC. Ya, seperti segitiga. COC. Apa C yang pertama? Care. Kalau kita mau sukses, kita meniti tangga-tangga kesuksesan, maka kita harus start dari pribadi yang peduli dengan lingkungan. Peduli dengan diri kita. Peduli dengan orang. Maka ketika kita sudah mulai peduli dengan diri kita, pakaian yang kita kenakan, aroma tubuh kita, kendaraan kita, orang lain juga kita peduli perasaan orang itu, bagaimana kesukaan orang itu. Lingkungan kita peduli. Kemudian opportunity, kesempatan. Kesempatan kadang datang dan berlalu begitu saja. Kalau kesempatan itu datang, kita ambil, ya jangan kita sia-siakan. Karena kesempatan boleh jadi tidak datang 2 kali. Ya. Kemudian C yang ketiga, capability. Capability itu adalah kemampuan, skill, keterampilan yang kita punya. Karena itu asahlah kemampuan, skill, keterampilan apapun yang mau kamu asah. Minati, apa yang kita minati kita asah. Ya paling tidak kita harus punya keterampilan. Jangan sampai kita nggak punya keterampilan yang spesifik. Ya, minimal 1. Kita dalami keterampilan itu. Misalnya, kalau misalnya saya guru, keterampilan mengajar, dalami. Itu kapabilitas kita di dunia pendidikan. Opportunity itu peluang ya, boleh jadi satu waktu kita mendapatkan peluang, kita punya keterampilannya, kita dikenal pribadi yang care ya kan, ya, maka kita akan mendapatkan titian dari tangga kesuksesan kita.
Sekali lagi, segitiga kesuksesan itu segitiga COC. Care, kepedulian, O, opportunity, C lagi, capability. Kepedulian kita, kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan, dan kemampuan yang harus kita latih satu demi satu. Ya, lanjut ya, sudah banyak sekali ya. Jadi di semester yang kedua saya banyak belajar tentang ilmu berpikir ya. Dikenal dengan semester pikir, saya belajar tentang ilmu otak, manajemen otak. Bahwa manusia memiliki sebuah teknologi terbaik yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu otak manusia. Itu teknolog terbaik sepanjang masa adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan teknologi terbaik, yaitu otak manusia. Kenapa sih bisa katakan teknologi terbaik? Kalau kita pelajari ilmu otak, ya, tanpa bermaksud menggurui ya, kita sama-sama mencari ya teman-teman, bahwa otak itu kapasitasnya dahsyat sekali. Kalau kita coba cari, otak manusia memiliki kapasitas 200 quintillion, 280 quintillion byte. Besarnya. Bayangkan, 280 quintillion byte. Quintillion byte itu apa? Ada 18 digit di belakangnya. Bayangkan, kalau kita punya laptop saja, punya byte, kemampuan satuan byte-nya berapa sih? Misalnya, berapa byte? Ya kan? Otak manusia 280 quintillion byte. Jadi masih bisakah kita ngomong otak kita penuh? Tidak. Otak manusia itu tidak akan pernah penuh sampai akhir hayat. Lalu kenapa sampai orang mengatakan otaknya penuh? Ya karena dia batasi otaknya dengan self-talk. Nah, apa itu self-talk? Self-talk itu adalah ucapan yang dia jadikan penghukum atau yang dia ucapkan sehingga kata-kata itu menjadi pengekang potensinya. Contoh. Saya kalau belum sarapan, saya nggak bisa mikir. Itu self-talk tuh. Akhirnya kalau dia nggak sempat sarapan, wah dia susah diajak mikir. Itu self-talk namanya ya. Jadi itu yang harus kita pelihara ya. Jangan sampai self-talk negatif itu kita termakan. Kita jaga self-talk positif. Ya, itu tentang kapasitas otak. Jadi saking dahsyatnya kita harus jaga. Besar pengaruhnya. Sehingga kita berbicara kenapa seseorang itu bisa menjadi seperti apa, itu tergantung apa yang ada di isi kepalanya. Tadi kita sudah mencari tahu bahwa ciri manusia itu bisa dilihat juga dari cara berpikirnya toh. Nah, otak itu sebegitu dahsyatnya dia bisa mempengaruhi diri kita. Bahkan untuk nasib ke depan kita bagaimana, itu berawal dari apa yang kita masukkan di dalam kepala kita. Apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita, artinya data ya yang kita sensor, yang kita pelajari, yang melalui melihat, melalui mendengar ya kan, otomatis masuk ke kepala kan, ya kan. Database itu akan diolah ya menjadi sebuah pola pikir ya. Pola pikir itu akan membentuk jiwa manusia. Jiwa akan membentuk pola dia berkomunikasi. Nah, pola komunikasi itu akan membentuk pola hidupnya, kebiasaannya, dan kebiasaan itu akan membentuk karakternya. Karakter itu akan membentuk nasibnya. Jadi kenapa nasib itu bisa A, B, C, D? Karena apa-apa yang dia masukkan ke kepalanya A, B, C, D. Pertanyaan besarnya, apakah kita nasibnya mau nasib yang baik atau nasib yang buruk? Semua kita mau nasib yang baik toh. Kalau kita mau nasib yang baik, cicil nasib itu dari sekarang. Dengan cara apa? Masukkan semua yang baik. Makan yang baik, lihat yang baik, baca yang baik, dengar yang baik. Maka insya Allah terbentuk pola pikir, bahan bakar berpikir ini dengan positif. Terbentuk jiwa yang positif. Jiwa positif akan melahirkan pola kita berbicara, berkomunikasi yang positif. Dan komunikasi positif itu akan membentuk pola hidup yang positif. Dan pola hidup positif akan membentuk nasib juga yang positif. Ujung dari nasib itu apa? Itulah kehidupan yang abadi di surga dan neraka. Kita bisa menentukan kita ke surga atau neraka dengan keputusan kita hari ini. Dengan kita melakukan sesuatu yang positif, kita ulang-ulang sehingga membentuk jiwa. Jiwa itu akan menjadi pola komunikasi kita.
akan menjadi pola hidup kita, akan menjadi bentukan dari karakter kita, dan karakter ini akan membuahkan pada nasib yang kita inginkan. Demikianlah pentingnya kita belajar ilmu fikir. Demikianlah kita pentingnya belajar ilmu otak. Sehingga potensi terbesar yang ada pada diri manusia itu mampu kita kenali dan mampu kita optimalisasi perannya. Jangan sampai maha dahsyat ya ciptaan Allah yang berupa otak manusia ini tidak kita optimalkan sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, itu semester fikir kalau saya rangkum. Kesimpulannya di semester fikir adalah jika Allah sudah berikan kita main otak, janganlah main-main. Kalau Allah sudah berikan kita main, jangan main-main. Karena apa yang kita masukkan ke otak itu akan menjadi nasib kita di kemudian hari. Ya, main adalah daya, adalah pola pikir yang membentuk citra diri kita seperti apa. Adalah dari cara berpikir kita. Berikutnya, kita tidak hanya belajar tentang dasar-dasar kejiwaan di semester 1. Belajar tentang daya pikir, apa itu pikiran, bagaimana otak manusia. Kita juga belajar tentang public speaking. Di Kahfi saya begitu banyak belajar tentang ilmu berbicara. Terutama teknik dalam berbicara, dasar-dasar mentalitas dalam berbicara. Bahwa seorang public speaker itu juga listener. Jadi jangan sampai kita jago berbicara tapi kita tidak jago untuk mendengarkan orang. Ya, itu pertama prinsipnya. Jangan sampai kita jadi pembicara yang tidak bijak mendengar orang berbicara. Kita berbicara ingin didengarkan, tapi kita tidak mau mendengar orang berbicara. Itu namanya egois. Jadi berawal dari kita mendengar, sedikit-sedikit kita jadi pembicara. Teknik dalam public speaking yang saya pernah pelajari di Kahfi adalah pertama dari mental berbicaranya. Bagaimana kita bisa nervous, blank, gugup, itu dikaji di Kahfi. Dan kenapa seorang bisa terjadi fenomena seperti itu? Yaitu semua karena kondisi-kondisi psikologis yang ada dalam diri manusia. Pertama nervous dulu. Kenapa seorang bisa nervous? Kenapa seseorang bisa nervous? Nervous itu apa? Nervous itu adalah kondisi seseorang di mana otak ya memproduksi adrenalin berlebih oleh karena adanya pola pikir yang kurang tepat. Sekali lagi, apa itu nervous? Orang mengatakan, saya nervous. Aduh nervous banget nih, maju di depan, ya kan? Pertanyaannya apa itu nervous? Kondisi seseorang di mana otak memproduksi hormon adrenalin berlebih. Kenapa bisa memproduksi hormon adrenalin berlebihan? Karena adanya pola pikir kita yang kurang tepat. Satu contoh saja ya. Apa saja aktivitas yang bisa memunculkan adrenalin? Apa itu adrenalin? Adrenalin itu hormon yang membuat kita bertahan hidup. Hormon survive. Ya, kalau kita berada di lantai atas, terus kita melihat ke bawah, terus kita merasa gerdek atau takut, itu reaksi hormon adrenalin. Bayangkan kalau Allah tidak berikan adrenalin dalam otak kita. Ada jurang misalnya, kita nggak merasa takut, santai aja jalan, ya kan, bahaya. Hormon adrenalin itu positif fungsinya. Jadi kalau kita maju, kita keringat dingin, terus kita nervous, itu adalah kandungan adrenalinnya berlebih. Apa pola pikir yang kurang tepat? Boleh jadi karena kita merasa kita pengen perfect maju ke depan, akhirnya kita nervous. Atau karena kita merasa dilihatin orang banyak, kita nervous. Itu kurang tepat pola pikirnya. Kenapa? Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita berbicara, mau nggak kita nggak dilihatin orang? Gak mau kan? Ya kalau kita dilihatin orang, ya berarti orang memperhatikan kita. Jadi tidak perlu risau, nikmati saja prosesnya. Karena dalam berbicara itu step by step. Tidak ujuk-ujuk orang itu juga berbicara. Sedikit demi sedikit. Dia nikmati dulu proses dia berbicara di depan, sembari dia mempersiapkan. Kemarin salahnya apa, dia perbaiki. Persen demi sepersen, dia perbaiki. Proses progres. Ya. Jadi berbicara tidak sekonyong-konyong, tidak serta-merta. Seorang public speaker itu bisa jago berbicara, tidak serta-merta. Dia berawal dari satu titik kejatuhannya, kenervosannya, kegugupannya,
ketika dia berbicara pertama kali. Bedanya apa? Orang yang gagal dalam public speaking menjadi public speaker dengan orang yang sukses menjadi public speaker. Orang yang gagal menjadi public speaker adalah orang yang menyerah sebelum berproses. Dia diminta maju, nggak mau dia aja. Dia diminta untuk berbicara, jangan saya, yang lain aja. Padahal itu adalah momentum dia untuk berproses, untuk mengurangi kandungan adrenalin berlebih tadi, untuk bisa menikmati kandungan adrenalin. Karena kuncinya adalah kalau kita menikmati kandungan adrenalin ya, tantangan tadi yang membuat kita nervous, maka secara otomatis otak kita akan memproduksi hormon temannya adrenalin, yaitu endorfin. Apa itu hormon endorfin? Hormon kenyamanan, ketenangan, ya, kesenangan. Itu hormon endorfin. Nyaman, relax, itu endorfin. Jadi kalau kita menikmati kandungan adrenalin itu, tantangan-tantangan tadi, maka kita akan bisa mendapatkan sensasi positifnya. Bayangkan, orang bicara di depan umum, dia nikmati. Saya tahu saya belum bisa, saya gugup, saya blank. Tapi saya nikmati nervous ini, saya nikmati blank ini karena saya lagi belajar, saya nikmati. Akhirnya setelah keluar dari panggung, oh jadi seperti itu bicaranya, rasanya begitu. Oh ternyata tadi saya kesalahannya ini. Jadi pembelajaran dan bertumbuh setiap waktu. Tapi kalau dia sudah menolak di awal, ya, dia menolak untuk maju, tidak mau maju, nggak mau, menyerah, ya dia tidak akan pernah menjadi seorang public speaker. Ya, jadi sekali lagi nervous itu berbicara pola pikir saja. Sama kalau kita analogikan begini saja. Teman-teman pernah naik roller coaster atau kora-kora di Dufan? Pernah ya? Kalau pernah, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan ketika teman-teman menaiki wahana itu? Coba, jujur. Ada yang takut, ada yang senang. Bener nggak? Yang takut ketika naik, dia tahan dirinya, dia bungkam mulutnya, dia tekan ketakutannya. Yakin deh setelah naik wahana itu kapok dia, nggak mau lagi, nggak mau. Tapi kalau orang yang menikmati wahana itu, dia luapkan sensasi positifnya. Wah, naik histeria, dia teriak, wah asik, wah. Apa yang terjadi setelah dia selesai naik wahana itu? Wih, naik lagi yuk, seru nih. Nah, coba bayangkan, wahananya sama, gerakan wahananya sama, orang naik di kursi yang mungkin sama, tapi reaksinya bisa berbeda. Yang satu takut, kapok, tidak mau naik wahana itu lagi. Yang satu ketagihan, menikmati, pengen naik lagi. Kuncinya adalah dengan menikmati atau tidak menikmati. Sama-sama memunculkan adrenalin. Naik wahana itu memacu adrenalin. Hormon adrenalin kita terproduksi, kita naik wahana. Tapi luapkan saja, nikmati saja. Sama seperti kita diminta maju ke depan untuk memperkenalkan diri, untuk berbicara, untuk mengisi materi. Ambil saja kesempatan itu, nikmati nervousnya, nikmati kandungan adrenalinnya, sehingga Anda sampai pada satu titik di mana Anda akan belajar dari kesalahan-kesalahan sampai Anda menjadi seorang public speaker itu. Ya, jadi itulah pentingnya kita memahami tentang kondisi-kondisi kegagalan dalam public speaking, ya. Jadi nervous, gugup, blank, macam-macam. Intinya semua proses kita berbicara itu harus kita nikmati. Dan jangan sampai kita perfeksionis, terlalu perfeksionis. Kita tidak mau dilihat seperti tadi kan buktinya kan. Kenapa takut? Kenapa nervous? Karena dilihatin banyak orang. Nah kalau mau nggak dilihat, kalau nggak dilihatin mau nggak? Kalau semua orang nggak ngeliatin kamu berbicara, mau? Nggak mau juga kan? Nah, itu kesalahan dalam pikir toh. Seperti itu. Jadi kita sama-sama luruskan pemahaman, pola pikir kita, maka seiring berjalannya waktu, proses belajar kita akan lebih efektif. Dan yang terakhir, ya, jadi ini public speaking, saya akan berbicara tentang hipnosis. Karena ini semester yang sedang saya ampu di masa-masa sekarang ini. Ketika kita berbicara tentang hipnosis, maka keterkaitannya sangat luas. Ya. Karena hipnosis ini adalah ilmu kehidupan. Dari semester 1 kita bahas tadi
tentang ilmu simpati macam-macam, itu adalah pengantar ilmu hipnosis. Nah, pertanyaannya, kenapa begitu banyak orang ketika mendengar kata hipnosis yang ada pada paradigmanya atau stigma yang ada muncul pada masyarakat adalah cetek tidur, cetek penipuan, apalagi cek dirampas uangnya, apalagi cek nggak sadar, ya kan? Ketika kita berbicara hipnosis itu jangan disempitkan hanya dari aktivitas fenomena seperti itu. Malah kalau saya katakan itu bukan hipnosis yang sebetulnya, karena itu hanya sebatas kejahatan ya. Kalau saya bilang kejahatan menggunakan daya persuasif dari ilmu hipnosis. Tapi hipnosis itu sejatinya adalah ilmu yang kita gunakan untuk bisa memberikan pengaruh kepada dunia, pengaruh kepada siapapun, pengaruh kepada kehidupan. Ya. Bahkan kalau saya mau sebut Al-Qur'an itu ayat-ayatnya penuh dengan hipnosis. Karena ayat Quran memberikan begitu banyak pengaruh bagi pembacanya. Sehingga dia mau bergerak, sehingga beriman, sehingga mau beramal. Itu hipnosis. Jadi hipnosis artinya artinya dia memberikan pengaruhnya. Nah, secara otak hipnosis itu artinya sebuah kondisi di mana otak kirinya di-off-kan sementara, otak kanan yang berfungsi, sehingga orang yang memberikan pengaruh itu bisa langsung masuk ke otak kanannya. Nah, itu kondisi mekanisme hipnosis secara otak. Ya. Tapi secara umum hipnosis itu yang banyak sekali cakupannya. Intinya kita ingin orang itu terpengaruh. Tapi ingat, hipnosis itu ilmu alat. Jangan disalahgunakan. Pisau bermata dua. Jangan sampai ilmu yang bagus, ilmu yang sangat luar biasa ini digunakan, dipelajari untuk hal yang merugikan orang. Jangan sampai. Manfaatkan ilmu ini untuk membawa kemaslahatan, kebermanfaatan kepada orang sebanyak mungkin. Ya, makanya di Kahfi kita belajar hipnosis dari semester 1 sampai puncaknya di semester hipnosis kita pelajari untuk apa? Untuk membantu orang sembuh dari penyakit fikirnya. Ya, untuk membantu orang keluar dari problem, mengatasi problemnya. Untuk membantu orang, bukan dia menyembuhkan, membantu orang menyembuhkan dirinya. Simpelnya ketika kita melihat, menjumpai ada orang misalnya punya masalah dengan rasa was-was, ya, was-was, itu bisa disembuhkan ya dengan hipnosis tadi, praktik terapi. Ya. Jadi hipnosis itu adalah ilmu, terapi, proses bagaimana kita menyembuhkan seseorang, membantu dia menyembuhkan dirinya dengan teknologi yang disebut hipnosis tadi. Nah, orang yang menggunakan ilmu hipnosis itu disebut hipnotis. Ya, jadi jangan salah kaprah. Hipnotis itu adalah orang yang menggunakan ilmu hipnosis. Ya. Ya, hipnosis yang digunakan untuk pengobatan dalam rangka menyembuhkan baik penyakit fikir, penyakit jiwa, ya, itu disebut hipnoterapi. Ya, sekali lagi, hipnosis itu ilmunya, orang yang menggunakan ilmu disebut hipnotis, orang yang menggunakan ilmu hipnosis untuk menterapi disebut terapis. Ya, jadi daya persuasi itu kita gunakan untuk memperbaiki kondisi fikir orang. Ya, membantu, ya. Jangan sampai itu juga menjadi ilmu yang membuat kita sombong. Ya, teman-teman. Jadi sangat banyak sekali. Dunia ini penuh dengan pengaruh. Jadi kalau kita tidak belajar tentang apa saja pengaruh dunia, belajar mempengaruhi, maka siap-siap kitalah yang terpengaruh. Sekali lagi, kalau kita tidak belajar tentang hipnosis, daya untuk bagaimana cara kita mempengaruhi dunia, maka siap-siap kitalah yang dipengaruhi oleh dunia. Pertanyaannya, mau dipengaruhi atau mau mempengaruhi? Itu saja yang kita jawab. Kalau kita mau dipengaruhi, ya sudah. Permasalahannya, kita biarkan diri kita terpengaruh. Apa itu dunia? Dunia isinya adalah tipuan dan senda gurau semata. Di Quran dikatakan.
Inna dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah senda gurau belaka. Lebih jauh tentang hipnosis. Hipnosis berbicara tentang bagaimana manusia mampu mengaktifkan bawah sadarnya sehingga mampu mengatur, membantu orang mengatur bawah sadarnya sendiri. Ya, jadi kita juga masuk ke bawah sadarnya orang. Itu bisa. Itu hipnoterapi juga termasuk. Kemudian hipnosis juga ada di Quran. Ya, sehingga ini tidak dikatakan ilmu sesat ya, tidak. Hipnosis itu bukan ilmu sesat. Ini ilmu Allah. Semua ilmu itu halal. Yang penting digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu kebermanfaatan. Di Quran ada. Di dalam surat Ar-Rum. Kalau kita lihat. Wa min ayatihi manamukum bil laili. Setelah wa min ayatihi an khalaqalakum itu ya, ayat 21. Wa min ayatihi manamukum bil lail wan nahar wa ibtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika wa min ayatihi, dan sesungguhnya tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda kekuasaanku. Manamukum bil lail, yang Allah jadikan kita tidur di waktu malam, wan nahar, di waktu siang, ya. Wa ibtigha'ukum min fadli. Sesungguhnya di antara itu terdapat karunia Allah yang begitu besar. Dzalika ayatil liqaumi yasma'un. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda kebesaran bagi orang yang mau mendengar. Inna fi dzalika ayatil liqaumi yasma'un. Jadi kalau kita pahami, kalau kita coba tafsirkan, tapi betul-betul ya, mana sih tidur yang di waktu malam dan apa yang dimaksud Allah tidur yang di waktu siang? Apakah tidur waktu malam semalam suntuk, waktu siang semalam suntuk Allah jadikan itu untuk tidur semata? Bukan. Allah tidak hidupkan, ciptakan manusia untuk tidur. Tapi apa yang Allah maksud? Allah jadikan tidur di waktu malam dan tidur di waktu siang. Tidur di waktu malam bisa kita sebut istirahat. Tidur di waktu siang itu apa? Nah, sepemahaman saya dari ilmu kahfi, dari guru sehat yang saya pahami, bahwa tidur di waktu siang dalam konteks ayat ini adalah hipnosis. Kondisi di mana seseorang berada pada bawah sadarnya. Di mana orang itu sadar tetapi tidak off otak kirinya. Ya, itulah tidur dalam kondisi sadar. Otak kirinya tidur, otak kritisnya tidur, tapi otak kanannya berfungsi. Dia sadar meskipun otak kirinya sadar. Itu proses terapi bisa dilakukan. Jadi hipnosis itu adalah ilmu yang sangat islami. Bahkan Om Bagus sebagai guru sehat kami memiliki disertasi yang berjudul Hipnosis Al-Quran. Itu artinya beliau sudah meneliti hipnosis sedemikian detail. Dalam konteks Al-Quran beliau temukan ayat-ayat berkenaan dengan hipnosis. Bahkan hipnosis di alam semesta ini pun beliau kaji. Bayangkan itu. Begitu luasnya. Sehingga saya merasa inilah kehidupan yang betul-betul harus saya pelajari ilmunya. Karena kalau nggak saya pelajari, saya bisa terlena dengan aliran air dalam kehidupan dunia ini. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu hipnosis adalah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Sehingga kita mampu selamat dalam pengaruh dunia. Selamat dalam pengaruh tipuan senda gurau yang ada dalam kehidupan ini. Ya. Sekali lagi, karena ilmu harus kita pelajari sebanyak mungkin. Semua ilmu halal, tapi tidak semua ilmu halal diamalkan. Sekali lagi ya, semua ilmu halal dipelajari, tapi tidak semua ilmu halal diamalkan. Mau belajar ilmu mencopet, boleh nggak? Boleh, tapi jangan mencopet. Belajar ilmu mencopet, siapa tahu gitu ya, untuk mengantisipasi supaya kita tidak dicopet karena kita sudah belajar ilmunya. Ya, jadi kita pelajari. Dan ingat, falsafah berpikir yang masih saya ingat sampai sekarang di kahfi berbicara tentang bagaimana ketika kita ingin menjadi apa. Ketika kita ingin menjadi apa, kita tidak akan bisa menjadi apa kalau kita tidak tahu apa itu apa.
Ya, sekali lagi, kita tidak bisa menjadi apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Ya, untuk menyederhanakan pemahaman kita ganti kata apanya dengan konteks kehidupan kita. Contoh, kita tidak bisa menjadi sukses kalau kita tidak tahu apa itu sukses. Kita tidak bisa sabar kalau kita tidak tahu apa sih sabar itu. Ya. Kita tidak tahu apa itu kehidupan kalau kita nggak belajar kehidupan itu apa. Kita nggak bisa menjalani kehidupan dengan baik kalau kita tidak pelajari kehidupan itu apa, bagaimana mempelajari, bertindak tanduk dengan baik di kehidupan ini. Kita tidak bisa menjadi guru kalau kita tidak tahu apa sih itu guru. Hakikat guru itu sebagaimana, cara menjadi guru seperti apa, cara menjadi guru yang diidolakan sebagaimana. Ya. Jadi kita tidak bisa menjadi apapun ya, kalau kita tidak pelajari apa itu apa saja ya. Ganti apanya dengan apa yang Anda butuhkan. Anda mau jadi dokter, Anda tidak akan bisa jadi dokter kalau Anda tidak tahu apa itu dokter. Pelajari dokter dengan dalam. Anda tidak akan bisa sabar kalau Anda tidak tahu apa itu sabar. Ya. Dan kita ketika sudah mendalami itu, ilmu yang sudah kita dalami, bahkan saya dalami di Kahfi, itu jangan kita gunakan untuk menilai orang. Start dari diri kita. Kenali diri kita lebih dalam. Ya, insya Allah, ketika kita baik, tumbuh di dalam, maka akan bertumbuh juga di luar diri kita. Ya, jangan kita gunakan ilmu. Bahkan saya belajar di Kahfi bukan untuk menilai orang, tetapi untuk menilai diri. Kita belajar tipe-tipe orang, bukan untuk menjustifikasi, oh ini tipenya itu, oh si Anu tipenya itu, ya kan? Bukan. Tapi saya belajar tipe-tipe orang untuk saya bisa menyelaraskan diri saya dengan siapapun saya berbicara. Ya. Jadi sekali lagi, kenali diri kita lebih dalam. Kita akan kenal Tuhan kita. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Kenali diri kita lebih dalam, kita akan kenal siapa pencipta kita. Kenali diri kita lebih dalam, kita akan tahu siapa Rabb kita. Siapa itu Allah. Kita tidak perlu bertanya-tanya tentang siapa Allah. Cukup kita mencari tahu unsur yang ada pada diri kita. Pelajari otak kita, pelajari hati kita, pelajari jiwa kita, pelajari darah kita, pelajari atom yang ada pada kulit kita. Maka kita akan mengenal kemadahsyatan Tuhan yang ada dan yang menciptakan kita. Begitu banyak ilmu yang sudah saya pelajari di Kahfi. Dan tidak bisa saya sebutkan satu demi satu secara keseluruhan. Sebegitu banyaknya. Tapi saya berharap untuk teman-teman barangkali yang belum belajar di Kahfi dan ingin mencari tahu apa itu Kahfi, teman-teman bisa bertanya kepada saya atau bisa mencari tahu di kampus Kahfi kami di Bintaro, ya, di Pondok Betung, atau di Map juga bisa, dan ikut belajar bersama kami. Ya, itu saja, mudah-mudahan sedikit ilmu dan pemahaman yang saya serap dari ilmu Kahfi itu bisa menjadi jalan ilmu buat kita semua. Dan kembali lagi bisa menjadi tambahan modalitas kita dalam berpikir, berucap, dan bertindak tanduk dalam kehidupan. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Sitau tumau tumoto. Menjadi manusia sepenuhnya dan bisa memanusiakan manusia. Bila taufiq wal hidayah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangan dan kekhilafan itu pure datang dari saya pribadi karena saya masih belajar. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan buat kita semua. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya, Agung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.